Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fiftinia Safitri dari kelas 3 D4 EB dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, jurusan Teknik Elektronika. Jadi di sini saya akan membuat video tentang UTS kita minggu lalu. Jadi saya akan membahas soalnya dan menjelaskan bagaimana mengerjakan secara manual, lalu mengerjakan dengan program. Nah, karena di sini saya NRP 60, di mana itu adalah NRP genap, sehingga saya mendapatkan dua metode, yaitu yang pertama adalah ini, metode secant, lalu yang kedua adalah metode Gauss. Jadi nanti akan ada dua soal yang dimana yang satu dikerjakan dengan metode secant dan yang kedua dikerjakan dengan metode Gauss. Tapi saya akan membuat dua video terpisah yang masing-masing videonya akan menjelaskan masing-masing dari cara secant dan Gauss tadi. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang metode yang pertama, yaitu metode secant. Oke, langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, langsung aja kita coba bahas soal nomor 1 di soal UTS. Jadi apa saja yang akan kita bahas di sini? Oke, jadi ada sekitar 5 pembahasan, yaitu yang pertama mencari luas bangun yang diarsir secara manual, lalu mencari akar dengan metode secant secara manual, lalu yang ketiga membuat program secant untuk mencari akar, lalu yang keempat simulasi program, dan terakhir kesimpulan. Langsung saja, jadi ada soal seperti ini. Pertanyaannya, tentukan jari-jari lingkaran di bawah ini dengan menghitung secara numerik dengan metode secant dan berapa luas daerah yang diarsir tersebut jika diketahui sebuah persegi terletak tepat di dalam sebuah lingkaran, jika persegi tersebut memiliki panjang sisi 14 cm. Nah, jadi kita di sini disuruh untuk mencari luas yang diarsir ini, dan telah diketahui sisi dari persegi ini adalah 14 cm. Lalu kita bisa mencarinya dengan cara manual terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Telah ditanyakan luas daerah yang diarsir. Lalu tadi telah diketahui jika sisi-sisinya adalah 14 cm. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari luas perseginya terlebih dahulu dengan cara seperti ini. Sisi kali sisi dengan 14 kali 14, dan hasilnya adalah 196 cm persegi. Lalu untuk mencari diameter lingkaran, caranya seperti ini. Akar S kuadrat tambah S kuadrat, dan hasilnya 14 akar 2. Dan selanjutnya adalah kita mencari jari-jari lingkaran, karena untuk mencari luas kita membutuhkan jari-jari lingkaran. Caranya diameter tadi, sisi dari persegi tadi dibagi 2, lalu dikalikan akar 2 dan mendapat hasil 7 akar 2. Lalu kita cari luas lingkarannya dengan rumus seperti ini. Pi R kuadrat, kita masukkan nilainya dan mendapat hasil 308. Nah, karena tadi yang ditanyakan adalah luas daerah yang diarsir, sehingga untuk mendapatkan nilainya kita harus mengurangi luas lingkaran dikurangi luas dari persegi, yaitu 308 dikurangi 196, maka hasilnya adalah 112 cm persegi. Lalu kemudian adalah kita membuat program untuk menyelesaikan soal tadi dengan menggunakan metode secant. Nah, untuk itu kita perlu memperhatikan langkah-langkahnya. Di sini ada 5 langkah, yaitu yang pertama, tentukan x0 dan x1 sembarang. Kemudian tarik garis vertikal dari titik x0 dan x1 sehingga diperoleh nilai fx0 dan fx1.
Lalu yang ketiga adalah hubungkan titik fx0 dan fx1 sehingga memotong sumbu x di x2 dari x2 ditarik garis vertikal sehingga diperoleh nilai fx2. Lalu yang keempat adalah hubungkan titik fx1 dengan fx2 sehingga memotong sumbu x di x3 dari x3 ditarik garis vertikal sehingga diperoleh nilai fx3. Dan yang terakhir, demikianlah prosesnya berulang sehingga diperoleh X yang merupakan akar dari persamaan. Nah, nanti akan muncul iterasi 1, iterasi 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah mencari akar dengan metode secant secara manual. Jadi, kita cari persamaannya dulu dengan cara seperti ini, dan didapatkan persamaannya adalah x kuadrat minus 98, x kuadrat minus 98. Lalu kita lakukan iterasi yang pertama dengan mengambil x0 dan x1 sembarang, terserah mau angka berapa saja. Di sini saya mengambil x0-nya 1 dan x1-nya 10. Kemudian saya masukkan di rumus fx0, mendapatkan nilai minus 97. Lalu di fx1 mendapatkan hasil 2, dan mencari x2-nya mendapatkan hasil 9,818182. Lalu fx2-nya mendapatkan hasil minus 1,60331. Kemudian kita lanjut ke iterasi 2. Sama seperti tadi caranya, namun di sini kita menggunakan x0 10 dan x1-nya 9,818182. Kemudian kita cari fx0-nya, fx1, lalu x2-nya seperti ini, dan kita mendapat hasil x2 9,899083. Kemudian kita mencari fx2-nya dan menghasilkan nilai minus 0,00816. Sedangkan fx2-nya ini harus lebih dari 0,01, sehingga kita lanjut ke iterasi 3 dengan x0 9,818182 dan x1 9,899083. Caranya sama seperti tadi, sehingga kita dapatkan x2-nya 9,89949 dan fx2-nya di sini adalah positif, sehingga berhenti di sini, sehingga akar dari persamaan tersebut adalah 9,89949. Dan R yang kita dapat dari metode secant secara manual ini adalah 9,899,49 cm. Nah, ini adalah programnya tadi, soal nomor 1 tadi, seperti ini. Di sini kita hanya perlu memasukkan rumus ke return matpol x,2 minus 98, yang artinya ini adalah persamaan ini, x kuadrat minus 98. Sehingga jika kita lihat programnya, kita buka programnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah program dari secant. Kita hanya perlu merubah returnnya ini sesuai rumus, dan ketika disimulasikan akan menjadi seperti ini.
masukkan X0 nya 1, satunya 10, dan ini toleransinya. Kita coba hitung. Nah, ada 3 iterasi seperti ini dan hasilnya sama, yaitu 9,899 sekian, sama dengan saat kita mengerjakan secara manual tadi, sehingga program ini valid. Jadi kesimpulannya adalah saat kita menghitung secara manual maupun saat menggunakan program, maka hasil akar-akarnya akan sama, sehingga dikatakan program itu valid. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Setelah saya jelaskan, semoga kalian paham dan penjelasan saya dapat dimengerti. Bila ada salah, mohon dimaafkan.